Ta'ala untuk menuhankan Al-Masih, dan tidak ada larangan untuk menyembah Al-Masih kalimatuhu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka yang menuhankan alim dan rahibnya selain Allah dan Al-Masih. Cukuplah Allah dan Al-Masih Tuhan yang Esa. Tentang laki-laki ya, kalau ada Ini mulai tidak belok-belok bisa lagi nih. beranak karena kalau ada Ini orang yang ini orang mulai belok-belok lagi nih. Duh, gimana sih? Mau Kalau pinjam ada yang Al-Quran bisa lagi nih. beranak karena tidak beristri, Petro, kamu nggak usah nyebrang ke Al-Quran. Cukup kau akui bahwa agama saya ini sangat-sangat jelas. Kitab sucinya, menjawab. kitab suci saya juga sangat jelas Saya mohon izin, bahwa Pak. tidak ada Saya original izin teksnya dulu ya. lagi. Hadis Satu, seperti biasa tidak- kitab tidak suci siap. saya itu ada Selamat dua sore. bahasa Hebrew dengan bahasa Yunani. Kitab suci saya sangat jelas. Original teksnya sudah tidak ada lagi. Kitab suci saya itu tulisan-tulisan ditulis kembali setelah anak Maria yang dituangkan ini tidak ada di muka bumi. Jelas sekali bahwa si Petro ini Tuhannya manusia yang mati terkutuk di tiang salib. Itu sangat jelas agama kamu. Kenapa kau nyebrang lagi ke Al-Quran? Tidak perlu pakai Al-Quran menjelaskan itu. Oke, akhirnya kau kabur setelah kau bongkar kau kejelasanmu. Apalagi tidak jelas. Ada yang mau bantah ketidakjelasan ini? Silakan teman-teman Kristen kalau mau membantah ketidakjelasan ini. Kedua, si LGTBTB ini gitu, hanya gereja yang mensahkannya. Tidak ada masjid mensahkan ini. Menurut Pendeta Mel Atok, berbanggalah. Untung sekali mayoritas ini. Ya, jadi tidak ada masjid pernah mensahkan pernikahan sesama, hanya gereja. Ini nih. Jelas sekali nih, hanya gereja mensahkan itu. Gereja adalah tempatnya Kristen beribadah. Gitu loh. Jelas itu. Ada lagi yang mau dibantah ketidakjelasan agama si Petro? Silakan, lanjut. Saya sedikit ya. Silakan. Pak Petro tadi agamanya kan jelas. Saya kadang-kadang mau dibilang mau ketawa gimana gitu. Padahal kita tahu sendiri kekristenan itu justru tentang konsep ketuhanannya sampai detik ini tuh masih saling bertengkar. Makanya ada istilah LGBT tadi, lompat-lompat nggak jelas bentuk teologinya gitu loh. Penjelasan mereka satu orang berbeda dengan penjelasan yang lain. Dia bilang jelas nggak ada sohi. Nah, bullshit. Kenapa? Dari zaman dahulu itulah kenapa adanya anatema, pembunuhan kepada orang-orang yang dianggap bidat. Saking nggak jelasnya begitu. Nah, kalau dia bilang kita ada sohi, ada doif, ada penjelasan hadis, nah itu saking jelasnya itu. Itu jelas banget kalau Islam itu jelas. Jadi itu termasuk LGBT, lompat-lompat nggak jelas bentuk teologinya gitu. Istilah baru. Itu ya. Iya, itu. Jadi kadang-kadang kita tuh, tapi nggak apa-apa sih kalau maksudnya jelas menyembah manusia, jujur gitu kan, nggak apa-apa. Kayak tadi itu kan Bapak Toto jujur tadi tuh. Jadi Pak, yang mati di tiang salib siapa? Manusia katanya. Selesai perkara. Berarti dia ditebus manusia. Yang nggak jujur nih kan kadang Tuhan bukan, manusia bukan. Nah itu. Jelas sekali tuh kayak gitu tuh. Petro. Ya, akhirnya dia kabur kan. Karena terlalu jelas agamanya, kabur dia. Dia akui sendiri. Agama saya paling jelas. Ya jelas lah. L68T. L68T itu jelas sekali itu. Di mana disahkan itu? Ya di gereja lah. Mana ada masjid disahkan kayak gitu. Jelas sekali agama muli tro. Kau menuangkan manusia, kau akui. Kau menuangkan anak orang, kau akui. Tuhanmu keluar dari situ, kau akui. Tuhanmu mati terkutuk, kau akui. Jelas semua itu. Tuhanmu laki-laki di surga, kau akui. Tuhanmu pernah disunat, kau akui. Tuhanmu punya fisik, kau akui. Jelas itu tro. Biblemu juga dua bahasa, kau akui. Laporan-laporan dari penulis, kau akui. Original teksnya nggak ada, kau akui. Sebesar ATM, kau akui. Tidak perlu penafsiran, kau akui. Tidak perlu ada hadis dan segala macam bersanad, kau akui. Yang penting dibaca, akui. Akui, jelas. Kesimpulannya jelas, si Petro menuhankan anak orang.
Jelas itu. Kabur lu. Lu kalau nggak kabur, gue tambahin lagi kejelasannya nih. Siapa yang bisa bantah kejelasan yang tadi? Itu berdasarkan data di Bible. Ayo maju. Siapa yang mau bantah kejelasan itu? Fitro ini kadang-kadang lebih dari LGBT katanya. 68T aja, 68T. Apa itu? 68. Oh. L6-nya kan G, 8-nya kan B. Jadi L68T supaya nggak kena peringatan di sini. Ada. Ini istilah baru Bang Handi. Istilah baru. Kan L itu surah kode L di mana sih? Jadi nomor itu lagi bete ya. Maksudnya lagi bete ini tuh istilah untuk mereka yang berubah-ubah kayak Mikana. Mikana ketemu sama saya itu bilangnya tuh dia Protestan. Terus pindah ke Ortodok. Nah, dia jelasin Trinitas itu adalah katanya. Tahu-tahu juga dia berubah menjadi Oneness. Begitu juga Sopiatul. Lagi bete orang-orang ini. Cuman gini Uni ya. Saya agak curhat juga ini ya. Saya sebenarnya agak terganggu juga gara-gara orang ini ya. Terganggunya gini, saya akhirnya kerjaan saya tuh megang handphone aja. Saya tuh bisa tahan dengarkan perdebatan Wane sama Tritum itu bisa sampai 4 jam. Pokoknya bisa saya tahan gitu. Kok bisa saya tahan gitu. Sehingga kerjaan saya semua terganggu gitu kan. Sampai istri saya pun marah-marah gitu. Karena saya merasa mereka tuh menghibur saya gitu. Saya sering ketawa lucu saya. Kalau mereka berdebat itu saya terhibur gitu. Makanya saya bisa tahan mendengarkan itu. Tapi akhirnya mengganggu pekerjaan saya gitu. Makanya bagusnya nggak usah megang handphone. Bang MD. Kalau kita lihat ya perdebatan antara Trinitas dan Oneness ini tuh mereka tuh benar dua-duanya, ada dalilnya dua-duanya gitu. Metode yang dipakai pun sama, pentafsiran gitu loh. Jadi kalau beda, misalnya kalau kita debat Sunni Syiah itu dalilnya itu ada yang diruntuhkan dengan kedoifan, dengan tidak ada sanad gitu kan. Nah itu metodenya kan. Tapi kalau mereka tuh sama, dalilnya ada dua-duanya. Contoh kalau bilang Tritunggal ada dalilnya, mana itu Yesus ketika dibaptis. Kalau dibilang Oneness ada Bapa dan Aku satu. Tapi kalau kita tanya nanti, tapi saya acungi jempol sama Samuel. Samuel itu dia mengakui yang mati di tiang salib itu ya Bapa, makanya kita ditebus Tuhan. Tapi kalau konsepnya Trinitas itu konsekuensinya adalah mereka tidak ditebus oleh Tuhan karena yang mati bukan Tuhan tapi manusia, kemanusiaan Yesus. Nah artinya mereka ditebus hanya oleh manusia bukan Tuhan gitu. Nah jadi karena mendengar itu langsung muter-muter lagi biasanya. Jadi Oneness diskusi itu biasanya selesai. Serba salah Uni, serba salah sebenarnya. Kalau kita ikuti Samuel yang jujur, masa Tuhan mati sih? Bagi Samuel nggak apa-apa Bang, iya. Bagi Samuel nggak apa-apa. Tapi kalau mengikuti bahwa bukan Tuhan yang mati, berarti yang menebus dosa manusia adalah manusia. Serba salah kan? Maju kena mundur kena sebenarnya. Itulah yang dimaksud kejelasan yang tidak jelas. Karena loh. Iya. Kalau saya nyimpulkan gini Bang, antara Oneness sama Tritum, mereka ini dua-duanya salah. Jadi Oneness itu ada alat untuk ngantam Tritum. Tritum juga punya senjata ngantam Oneness gitu. Sebenarnya yang nggak bisa mereka hantam, yang paling logis sebenarnya itu pendapat Erastus Sabdono sebenarnya. Kristen yang model kayak gitu. Betul. Itu nggak bisa diserang itu. Erastus itu selain berdalil itu logik loh. Dia logik banget. Tapi dia dihajar habis-habisan sama orang-orang Kristen mayoritas. Itu pernah saya nonton itu, saya pelajari cara dia tuh, pemahaman dia tuh logik banget. Tidak mungkin Bapak itu diutus oleh Bapak, tidak mungkin Tuhan mengutus Tuhan. Itu kan logik dia masuk. Tapi sayangnya dia diserang. Tapi doktor dia itu. Belum bisa connect kita. Apanya? Sorry. Aku lagi ada masalah tadi. Pendeta Erastus di Arta Gading. Uni Rifa ingat nggak waktu kita makan sama Joshua Teu, kan istrinya nyusul tuh, Bu Esther. Bu Esther itu kerja di tempatnya Erastus. Maksud aku,
Pak Eros ini kan dia memang dia bukan apologet ya, dia pendeta, dia dokter. Kasih tempat buat menjelaskan gitu loh. Karena apa yang disampaikan itu, kita gini loh sistemnya. Kita bukan nyerang iman Kristen yang dibolehkan di Indonesia ini, bukan. Kita menyerang argumentasi, penjelasan tentang kekristenan itu yang kita serangkan. Nah, kalau Pak Erastus ini menjelaskan sesuai dalil, ya udah berarti kita biarkan gitu. Maksud aku kasih dia tempat untuk jelasin. Nggak mau dia dicela Muslim. Iya perlu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah si Bir, lu di jalan melulu hidup lu. Lu mau kemana bro? Sehat semua saudaraku. Sehat. Bang Andi sehat? Alhamdulillah. Lu Iya hati-hati sehat. di jalan Jangan lemas melulu. gitu dong. Lu Jangan lemas hati-hati di gitu jalan bang. melulu, nanti kesandung Gue di kaki lu terminal jatuh. nih bang. Hah? Gue lagi di terminal lagi minum nih. Oh buset. Lagi minum. Nah, ini tolakannya B2 nih. Kacau lu kacau. Oke lanjut. Ada aja lu Bir. Tapi yang jelas lu teman gue yang paling baik di antara yang baik. Maksudnya diskusi lu nggak neko-neko gitu loh. Jujur apa adanya. Siapa nih Jubir Iman ini? Jubir Iman. Iya. Dia kalau ngomong tuh apa adanya gitu loh, nggak ada yang diumpetin, sejelas-jelasnya gitu. Dan dia nggak pernah menghujat si Jubir ini. Ya semoga bisa dipertahankan, jangan meniru. Saudara, saya pamit dulu ya Bang Andi ya. Nih mau lanjut dulu nih satu gelas lagi nih. Thank you saudara. Waduh. Lagu lu tuh. Ada aja lu Bir. Dia tuh orangnya terbuka, bener dia lagi happy di terminal tuh. Terminal mana? Ada deh, janganlah disebutin lah. Enggak, masalah di Jakarta atau di luar ya? Luar Jakarta. Mana siapa tadi? Si Petro. Kabur. Lu apain bang? Karena terlalu jelas agamanya. Kalau Petro memangnya jelas dia? Oh jelas Iya, menyembah manusia maksudnya? Iya, diakui jelas saya menyembah manusia gitu, jelas. Tuhan saya laki-laki gitu, jelas. Gitu. L68T adanya di gereja yang disahkan, jelas. Jelas semua dia. Saking jelasnya dia nggak bisa apa-apa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bang Andi, aku turun dulu ya host. Loh, Kenapa gitu? Nggak mau diperjelas Kenapa juga dengan nih. Bang Andi? Ada hubungan apa kalian? Nggak. Hah? Ini menimbulkan tanda tanya nih. Kenapa Tidak ada tiba-tiba? teman. Bang Andi gimana Hah? kabarnya, sehat? Nah, gitu dong, Bang nanya Andi kabar sehat, dulu. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, harus sehat kita, nggak boleh putus asa. Hari ini sebenarnya aku mau membahas nih si Wak Labu itu, Wak Labu, apa ya? Nomor saya dipublish. Waalaikumsalam. Nomor saya dipublish Wak Labu ini, Rudi Yohanes. Dia mengatakan saya mengancam dia gitu ya. Nah, anak buahnya itu silih berganti menghubungi saya, mengancam mau membunuh aku gitu loh. Anak buah dia banyak melalui telepon, melalui WhatsApp. Datanya aku simpen semua gitu. Kurang ajar Wak Labu ini. Tapi pantang mundur coy. Gitu. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari Bang Handi, ini bisa diceritakan nih. Ini resiko jadi apologet artinya ya. Resiko lah jadi seperti kita ya, bahwa ya memang ada yang pro ada yang kontra. Tapi kalau kontra itu yang realistis juga dong gitu loh. Jangan pakai ala-ala preman, nggak bagus itu. Saya siap ketemu siapapun gitu. Ada berapa orang Bang yang ngancam Ya, terus? apa aja? diancam pembunuhan itu udah banyak. Bahkan sampai ke tempat kerja itu mereka mau datang dan logat-logat timur itu berapa kali tuh dan datang saya tandai kau di situ kan. Jadi kayak gitu-gitu udah sering Bang Andi. Tapi kembali lagi bahwa kan matian itu kan hak Allah gitu loh. Betul. Mau siapapun yang berusaha untuk membunuh kita kalau memang belum ajal nggak akan
kenapa-napa. Betul. Cuman dari situ kan kita bisa belajar bahwa ketika kita masuk ke ranah diskusi ini, tidak semua mereka siap dengan diskusi-diskusi seperti ini. Makanya saya juga kalau ada umat Islam yang umat Islam itu kan paling ya ada juga sih dari kita yang aku datangin tempatmu. Bagi saya itu nggak usah begitu. Karena nanti ketika juga dilakukan ke kita juga nggak nyaman. Tapi selesaikan tatap muka, tapi ayo diskusi di hadapan bertemu langsung gitu. Kan enak begitu kayak Luga kemarin berdiskusi ngobrol langsung nampak muka. Akhirnya Luga kemana-mana tuh aman di hadapan umat Islam. Betul. Ya, Luga kan mau kemana-mana termu sama siapapun kan aman. Bahkan dia datangi kita waktu kita kumpul kemarin di Jakarta itu. Artinya kan aman. Tidak ada umat Islam yang seperti itu. Walaupun kita mungkin keras, marah-marah. Bang Dewa mungkin marah, Bang Handi marah-marah. Tapi kan akhirnya aman. Banyak orang-orang Kristen yang berjumpa dengan kita di lapangan tuh enggak ada apa-apa. Kalau udah mulai ancaman bunuh-bunuhan gitu tuh udah nampak kali. Ya, jadi gini sebenarnya teman-teman ya. Berawal dari waktu saya sama Julius Ariesto ke Bandung, ingin melayat ya kepada almarhum Ko Agustan. Alhamdulillah kami masih sempat. Habis itu selesai semua penguburan jenazah, kami diundang salah satu teman kita di Bandung untuk makan. Situlah saya mendengarkan laporan-laporan ternyata si Rudy Yohanes ini almarhum digoreng berseri-seri gitu. Orang udah meninggal kok masih diomongin gitu. Tidak ada baiknya lah gitu ya. Ini kan namanya tidak menghormati sesama manusia begitu. Kita dulu ingat bagaimana mengapul segala meninggal, tidak ada satupun kata-kata negatif. Paling kita ucapkan turut berbelasungkawa. Selesai. Gitu ya, sebagai sesama manusia, anak bangsa. Kalau dia enggak, semua diungkit. Tidak ada baiknya almarhum itu di mata dia. Dibolak-balik, dipitnah berseri-seri gitu kontennya. Demi apa? Ya demi supaya banyak yang nonton begitu. Supaya mereka namanya terangkat lagi Walabu ini, agar banyak orang simpati sama dia untuk berdonasi kepada dia. Kan tujuannya di sana begitu. Saya telepon lah dia. Saya telepon, ada Julius yang mendengarkan, ada Bro Aristo, ada Pak Haji, sama Bang Erik. Saya telepon dia. Saya telepon baik-baik. Rud, bisa nggak sih nggak di berseri-seri kayak begini? Ini udah meninggal loh. Kamu kemanusiaannya kemana gitu loh? Sesama manusia. Jangan sampai umat Islam marah mencari kamu, nanti apa yang terjadi coba? Ini saya hanya menegur apa adanya. Habis itu diguling balik gitu loh. Dipitnah balik. Andi Selebes mengancam saya. Dibola-balik. Ini nomornya Andi Selebes. Thumbnailnya ada tuh di thumbnailnya dia. Akhirnya habis itu ada yang nelpon, ada yang WhatsApp, ada yang mengaku dari Dayak segala macam, ada yang mengaku dari Dadangkot suku Batak, mengancam saya, ingin menghabisi saya kan gitu. Cuman sayangnya orang itu saya nggak rekam, tapi fotonya ada sama saya, foto profilnya ada, nomornya ada, nanti akan saya tampilkan. Jadi macam-macam gitu loh. Intinya adalah ingin mencelakakan saya gitu. Padahal saya yang ingin mengingatkan, nggak boleh begitu, Rud. Nah, apa? Kenapa ini terjadi? Ya karena disuruh mencari nama lagi gitu. Namanya udah tenggelam, terus dia mencari nama lagi demi membela agamanya kan gitu. Demi apa sih? Demi donasi lu, Rud, gitu. Kalau bisa, Rud, kamu sudah habis sekarang. Kenapa? Tidak ada lagi kami umat muslim kompak. Tidak akan ada lagi teman-teman muslim akan diskusi dengan lo. Jadi nama lu sang debater diganti aja, sang pegosip. Itu aja udah. Sang pegosip. Karena lu nggak bisa debat lagi. Gitu ya. Kamu akan di blacklist. Itu kira-kira. Belum lagi zaman dulu tuh. Zaman dulu ya ini memang perjuangan kita, resiko yang kita ambil. Bagaimana si Ginting gitu ya. Zaman dulu langsung pengen sparring gitu. Dengan saya malam-malam, dia ada apa ya nih? Gitu. Kenapa sih selalu mau main fisik gitu? Bagaimana kalau yang kali ini dia yang memimpin? Gimana kira-kira coba? Kita ini yang seperti ini biasa aja gitu menyikapi ini semua.
Semua ada jalur-jalurnya, bukan dengan cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Itu sih kira-kira teman-teman, tetap sabar. Saya kalau diminta ketemu, ayo. Alamat saya di Jakarta kok, Kak, mudah ditemui. HP saya aktif gitu. Ya kalau memang waktunya dipanggil ya, ajal itu nggak tertunda gitu. Tapi saya rela apapun demi mempertahankan akidah saya gitu. Bahwa dia dari suku manapun, tetap akan saya hadapi. Dengan apa? Ya dengan apa adanya gitu, tidak dilebih-lebihkan. Nanti akan saya perlihatkan teman-teman. Kita bongkar-bongkaran sore hari ini. Nomor-nomor yang menghubungi saya. Ya, nanti Julius bisa mungkin open aja. Open aja. Yang saya kirim tadi, nomornya ada sama saya semua, ya saya simpan. Apa isi-isinya? WA-nya ada sama saya. Ini bukan fitnah. Mereka benar-benar mengancam, ingin menghabisi saya gitu loh. Wah, emang kamu malaikat pencabut nyawa apa? Itu kira-kira begitu sih untuk sementara. Silakan yang lain. Jangan takut Bang Andi, Allah selalu bersama kita, ingat itu. Buka. Iya, buka. Julius dibuka dong. Buka aja itu. Apanya? Yang saya kirim tadi. Yang buka aja. ya. Nggak dibuka sini aja kelihatan biar teman-teman lihat. Tunggu. Yang lu kirim kan? Iya. Lu nggak bisa buka ya? Biar nggak bisa gua. Tunggu, ku gedein. Nah ini dia. Ke kiri dulu, nomor Rudianes dulu perlihatkan. Itu. Nah, waduh, ini nomor Rudianes. Coba. Nah, ini nomor-nomor yang mengancam saya nih. Catat aja teman. Tapi jangan dihubungi, jangan berbalas pantun. Cukup tahu aja. Jangan, saya himbau kepada teman-teman muslim, jangan berbalas pantun. Cukup tahu aja. Udahlah. Nanti ngamuknya ke saya juga ini. Nggak apa-apa. Saya berani bertanggung jawab, nomornya ada kok. Tapi saya mohon ya teman-teman, jangan ada yang menelpon ke nomor itu, percuma, buang waktu. Cukup tahu aja. Saya hanya ingin menunjukkan bukti bahwa inilah nomor-nomor yang mengancam saya gitu loh. Tuh teman-teman ya, jangan ada yang bertindak gegabah, berbalas pantun sama mereka. Oke. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Boleh menanggapi host? Boleh menanggapi host? Silakan Bang. Boleh Bang Riki, silakan. Ya Bang Handi, kami udah infokan ke grup-grup kami Muslim bahwa hal seperti ini otomatis kita juga harus waspada, bahwa gerakan-gerakan mereka sudah dengan cara-cara seperti itu sudah tidak positif lagi. Maka ada baiknya kami sekalian juga harus siaga satu. Dan kalaupun Bang Handi nanti membutuhkan apa-apa, silakan hubungi saya. Barangkali ada kiprah saya yang bisa membantu Bang Handi. Kami siap perintah gitu Bang Handi. Izin standby. Makasih Bang Riki, tetap kita sesuai koridor hukum yang berlaku. Tidak boleh kita berbalas pantun. Cukup saya perhitungan dulu dengan tim hukum seperti apa ke depannya gitu ya. Kita harus melalui prosedur. Kena ya? Kita sesuai prosedur hukum yang berlaku saja. Kita nggak boleh menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Kita orang beradab. Kita orang beragama. Kita nggak boleh anarkis. Indonesia di bawah payung hukum ya. Hukum adalah panglima gitu. Nggak boleh bermain petenteng gitu ya. Nggak ada orang yang kebal hukum kok. Jadi kami sedang mempelajari dengan tim hukum kami di sini gitu teman-teman ya. Saya himbau, tolong jangan ada mengambil langkah di luar prosedur hukum. Ini hanya saya menampilkan data saja, bukan untuk dihubungi loh ya. Bukan untuk dihubungi, saya hanya mengampilkan data yang ada. Jadi mohon jangan ada yang beraksi, apalagi menelpon ke nomor itu. Itu aja sih dari saya. Yang lain silakan. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata Bang Handi tadi,
Dan juga Uniripa, saya sepakat bahwasanya memang teman-teman Oten ini ada semacam ketidaksiapan seperti Petro dan kawan-kawan gitu kan. Pada saat diberikan suatu pertanyaan-pertanyaan, mereka agak kesulitan menjawab. Begitu juga dengan si polemikus Wa'labu ya. Kalau saya dengan Kojul itu bilangnya Wa'labu ya. Wa'labu ini memang betul Bang, dia sedang membangun satu konten dia yang mengalami peredupan gitu kan, karena dikalahkan dengan konten-konten yang lain, Oten-Oten juga yang lain. Dan sehingga dia mencoba membangun informasi hoax ya, informasi hoax yang kemudian itu termakan oleh orang Oten-Oten yang tidak paham kebenarannya, langsung dimakan mentah-mentah gitu kan, sehingga dia melakukan proses terorisasi kepada Bang Handi. Jadi langkah ya, poin utamanya kita dengarkan apa mau mereka, ya kan, itu poin pertamanya. Yang kedua, kita lakukan langkah-langkah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum di Indonesia. Nah, kalau sebetulnya gampang Bang untuk mengecek keberadaan mereka tuh gampang. Karena kita punya jaringan juga, sistem intelijen juga untuk mengecek mereka ada di mana, ada berada dan siapa Bang. Udah ketemu aja itu Bang Andi. Artinya kesimpulannya terus aja Bang Andi, jangan takut. Umat Islam selalu ada di belakang teman-teman apologit Muslim. Itu aja deh saran aku Bang Andi. Lanjutkan intinya ya. Oke, makasih Bang Oreo. Jadi kita gini ya, kita sebagai sipil itu kita nggak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bergerak lebih jauh. Kewenangan ini ada di tangan pihak yang berwajib. Makanya kami akan koordinasi dengan tim hukum kami gitu ya. Jadi kita boleh punya fasilitas, mungkin bisa kita silent, nggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh bertindak sendiri. Negara ini adalah negara hukum. Kita nggak boleh main jago-jagoan, main backing-backingan nggak boleh gitu ya. Tetap kita berada di payung hukum yang berlaku di Republik ini gitu. Umat Islam kayak gitu. Diserang, silakan. Kita memakai strategi yang paling terbaik sesuai ajaran Islam. Apalagi ini negara-negara yang berdasarkan hukum. Tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Tujuan untuk memperlihatkan nomor itu tadi sebagai bukti saja bahwa memang saya diserang seperti itu. Bukan untuk berbalas pantun menghubungi kembali. Ya, itu sih dari saya. Yang lain silakan. Bang Dewa belum ngomong tuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. John Rambo mengatakan seperti ini Bang. Live for nothing or die for something. Hidup apa sih? Tidak apa-apa gitu kan. Mendingan kita mati untuk apa-apa gitu, untuk melakukan sesuatu. Ya, kita tahu ya di dalam Islam itu kan takdir itu memang adalah ketetapan Allah. Takdir itu ada di tangan Allah. Kematian ada di tangan Allah. Mereka kalau di umat sebelah tidak percaya akan hal seperti itu. Kenapa? Bagaimana mungkin takdir di tangan Tuhan sementara tangannya kena paku? Bukan menghujat, tapi ini fakta, ini realita seperti itu. Kalau polemikus Kristen itu banyak yang melakukan pengancaman, dewa pun banyak melakukan pengancaman. Dewa pun ada yang mengatakan mau dibunuh, dewa ditelepon mau dibunuh lah, mau digebugin lah, mau segala macam lah. Bahkan ada juga yang ngajak kawin sama dewa. Sumpah dewa nggak bohong. Ada yang ngajak kawin ini. Aneh-aneh aja ya. Nah begini ya. Umat sebelah itu kan kita tahulah notabene mereka itu seperti apa. Pada saat berdiskusi itu dasarnya itu sudah benci. Kalau dasarnya sudah benci, mau kita bicara manis sekalipun akan terasa pahit terdengar sama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal host. Ini baru pertama kali saya di Komal-Komalan. Iya. Salam kenal. Ya, silakan lanjut Bang Dewa. Dan kalau pro dan kontra itu hal biasa ya, hal biasa. Di dalam Kristen kontra sama kita biasa. Umat Muslim pun ada yang kontra pun itu hal yang biasa. Makanya Dewa pernah mengatakan seperti ini ya. Kalau ada 10 orang ya, kalau ada 10 orang, 9 orang pro sama kita,
tapi ada satu orang yang kontrak sama kita, jangan pernah memikirkan yang satu orang itu, tapi jagalah yang ke-9 orang ini. Begitupun sebaliknya, kalau ada 10 orang, 9 orang kontrak sama kita, tapi ada satu orang yang pro sama kita, jangan pikirkan yang 9 orang itu, tapi rawat yang satu orang ini, ya, karena dia adalah golongan kita. Yang 9 orang itu bukan golongan kita. Tapi ini bicaranya nggak nyambung sebenarnya Bang Andi ya. Ini kan masalah pengancaman ya Bang Andi ya. Tahu Bang Dewa, Bang Dewa. Oke. Bang Dewa. Izin Bang Handi. Ya. Bang Bentar Handi, dulu Bang izin Riki. apa Jangan ada turun dulu. ancaman pembunuhan? Sebentar Dinda, sebentar, ini serius Dinda, sebentar ya. Ini konsekuensi kalau sudah menyangkut ancaman nyawa, udah beda lagi saya bicara di sini ya. Bang Handi, ini ada ancaman pembunuhan tidak Bang? Ya kurang lebih seperti itulah. Kalau begitu mungkin untuk langkah awal itu harus melaporkan dulu Bang Handi sebagai tahanan kita di dalam risiko hukum. Laporan Ya. dulu ke polisi, entah itu pengaduan atau apapun, ini sebagai tahanan kita awal ya, tahap awal yang harus kita lakukan. Ya Dengan makanya menunjukkan bukti gitu. saya bilang nih koordinasi dulu. Di bawah itu ada tuh. Ada teman kita tuh di bawah. Pusat pos Baku Madin gitu loh. Saya berkantor juga kok di DPP Beradin gitu ya. Saya berkantor di DPP Beradin. Di Dan Mogot gitu ya teman-teman ya. Mudah kok ketemuan di Slebes itu. Mudah. Tiap hari saya di sana. Hari ini memang nggak masuk, nggak enak badan gitu. Ntar juga saya telepon ketua umum masuk sini gitu. Tenang ya Pak, pusat pos Baku Madin, apa ini Pak? Pos Baku Madin. Tapi kami koordinasi kok. Tapi tetap wejangan daripada ketua umum bahwa tidak boleh melanggar hukum dalam menegakkan hukum. Kita harus menyikapi ini semua agar tetap kondusif. Kelamaan. Itu sih. Lanjut. Ya silakan teman-teman. Ya Bang Handi, kemudian aku barusan juga masuk di komite ini besar ini. Ya bentar. Suara kecil kali Bang Tuti. Siap. Aku tukar dulu ya. Oke, mungkin siapa yang lain? Jadi itu pasukannya Wak Kelabu toh yang mengancam itu Bang Andi. Jadi intinya gini Wak. Waktu itu saya telepon dia. Saya telepon karena saya sudah ingin mengingatkan bahwa sudahilah membuat konten atas almarhum Agustan. Cukup sekali. Ini di berseri-seri gitu. Dan tidak ada baiknya. Ini udah meninggal kok masih dipitnah gitu loh. Gitu ya. Nah waktu hidup kenapa nggak dilaporin polisi kalau memang ada kesalahan beliau? Waktu saya kunjungi pertama kali beliau gitu loh, dengan kasus yang ada kemarin, itu kami sudah siapkan bahwa siapapun yang melaporkan kami akan siap, dan siapapun kalau ada panggilan laporan kami akan nganter beliau maupun dalam keadaan sakit siap di BAP gitu loh. Tidak ada yang melapor melalui jalur hukum. Tapi mereka hanya melapor di media sosial, terutama si Rudi Yohanes ini sebagai ketua rombongannya gitu loh. Jadi videonya direaksi oleh orang lain, penontonnya juga cukup lumayan. Makanya saya berinisiatif untuk menelpon dia sebagai teman loh ya. Karena memang intensi komunikasi biasa aja gitu loh. Saya ingatkan tolong kenapa sih seperti ini gitu loh. Jangan sampai umat Islam marah. Nanti kira-kira apa yang terjadi? Gitu loh. Oh dia menyalahartikan bahwa saya mengancam dia gitu. Padahal nggak ada bahasa mengancam. Nah kemudian dia framing nomor saya ditaruh di thumbnail dia. Nomornya Andi Slebes inilah yang akan mengancam saya katanya gitu. Nah terprovokasilah orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Bukannya dikonsolidasikan dulu seperti apa, kemudian mereka 2 hari berturut-turut ada yang menelpon, ada WhatsApp, ada dari daerah mana dan seterusnya. Tapi saya tetap tanggapi secara dingin. Ini udah kurang lebih seminggu yang lalu sebenarnya. Tapi hari ini saya coba buka gitu loh, bahwa si Rudi Yohanes ya seperti ini gitu. Tapi ya saya himbau sih nomor-nomor tadi jangan sampai ada yang menghubungi. Ini sekedar bukti saja.
Kira-kira begitu. Ada apa? Kita sambut dulu pusat pos Bakum. Silakan Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opung ternyata. Ya, sama-sama Opung. Kirain anak buahnya Opung ternyata ketum. Langsung. Masya Allah. Menyimak dari tadi. Siap. Ya. Masalah itu kan sudah kita pantau juga. Mana yang harus diambil sikap terhadap kondisi-kondisi yang demikian itu gitu. Dan Wak Labu itu juga kadang-kala nggak gentleman juga gitu. Kalau kita mau nemuin dia pun dia nggak mau. Sudah berapa orang itu nyari-nyari saya suruh nemuin dia pun nggak bisa. Kira-kira demikian. Sementara lanjut. Siap Opung. Jadi yang barusan bicara teman-teman ya, Ropa Rambe, Ketua Umum Peradin Indonesia, itu ya teman-teman. Saya berkantor di kantor beliau sebagai apa? Sebagai OB. Saya OB di kantor beliau, teman-teman. Kalau disamperin gimana Bang Andi ke sana? Ya janganlah. Janganlah, buat apa? Soalnya kita bosen ya setiap hari mendengar ancaman-ancaman. Dewa sendiri pernah diancam mau dibunuh, mau dikeroyok lah. Kita janjian jam 10, Dewa sudah siap-siap. Tapi ditunggu sampai jam 100 lewat 270, itu orang nggak datang-datang. Ini yang ngancam kok begini, kata Dewa. Orang yang mengancam itu pengecut. Mereka jijik banget ya ngedenger yang namanya kebenaran. Penyakit hati. Saudara kita itu umat Kristen itu, dia jijik mendengar kebenaran karena dia punya penyakit hati. Selembar daun tidak akan sanggup yang namanya menutup dunia. Tapi selembar daun bisa menutup dunia kalau daun itu ditempelkan kepada mata kita. Ini jelas dia itu punya penyakit hati. Udah benci sama kami umat muslim, udah benci. Mau bicara benar bagaimanapun juga, tetap mereka tidak akan menerima. Karena itu adalah nubuatan dalam Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Bagaimanapun juga kita menyampaikan, mereka tidak akan beriman. Tidak akan pernah beriman sama Al-Quran. Bang Dewa, ya. Bang Riki, Bang Andi, aku tuh mau nanya ya, mau nih tadi itu kan, kayak kembali lagi ke topik apa itu namanya pengancaman itu. Nah dari sejak saya disiarkan mualaf itu, saya kan nggak sengaja ya ada di DM itu banyak meminta nomor itu. Nah itu saya kasih nomor saya di situ. Nah tiba-tiba selang dari 2 hari itu banyak bener malah yang ada itu saya baca DM itu, dan di WA saya itu ancaman semua. Yang kata kayak Bang Handi itu pembunuhan, itu mau dibantai, mau dijemput apalah segala macamnya itu begitu kan. Memang seperti kalau disinyalir ada gitu kerasa ke saya begitu kan, sampai saya harus pindah kerja begitu. Nah, kayaknya tadi selip sebentar apa nomor tuh ada kayaknya di saya begitu loh. Yang ditunjukin tadi itu. Yang jelas jangan mengambil langkah apa-apa pun ya. Nggak boleh bertindak sendiri-sendiri. Tolong jangan ada yang menghubungi nomor itu. Kalau sepengalaman saya di dunia seperti ini, kalau orang yang memang niat membunuh tidak mungkin mengeluarkan ancaman. Betul. Orang yang mau membacok nggak mungkin dia bilang dulu aku bacok, nggak ada, langsung bacok gitu kan. Tapi dengan adanya seperti ini sudah tidak baik. Mereka memprovokator. Maka oleh karenanya kita juga siap untuk counter kepada mereka dengan cara yang bijak juga menurut Bang Handi tadi. Tapi intinya kami muslim siap apapun itu. Begitu Bang Handi, dan siap perintah kami. Makasih, itu Bang Handi, Bang Riki, kalau misalnya kita tunjukin kayak sekedar apa itu namanya WA atau DM itu kuat nggak untuk dilaporkan atau bagaimana sih? Berbicara materi hukum di sini Bang, bukan materi hukum ya. Ada Bang Rambe itu, silahkan. Di sini nggak berbicara materi hukum, nanti aja itu. Oke. Cuma saya rasa gini Bang Andi, kemarin kan waktu saya di kerja tempat lama itu kan saya memang tinggal di tempat sama si Cina ini. Terus nggak boleh menyebut kayak gitu Bang. Gimana sih? Ya pokoknya yang punya ownernya nih, yang punya owner nih ya. Nggak boleh rasis kita.
Iya, Ini yang kita punya ownernya ini, yang punya owner saya ini. Nah, jadi yang owner itu pernah bilang katanya kalau di depan rukonya ini ada berapa orang itu ya, 5 orang. Nah, entah tahu dari mana cukup dia tuh bang, tahu saya. bang, cukup ini melebar cukup, gitu ya. Sorry, cukup. Nggak usah dilebarin. Yang jelas gini ya, apa sih tujuannya ini bahwa ya kami ini apologet Muslim itu memang rintangannya pasti ada. Dan kedua ini perintahnya juga ada, amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kita menyampaikan sesuatu itu ya secara hikmah, udah ila basabil rabbika bil hikmah. Kita nggak boleh gitu loh ya. Jadi kita nggak boleh berbalas pantun. Semua ada mekanismenya gitu. Tujuannya apa? Untuk ditampilkan tadi itu sebagai bukti saja, bukan untuk tindakan ya. Tidak ada di sini saya minta untuk bertindak sendiri-sendiri, enggak. Gitu loh. Supaya apa terdengar di luar sana bahwa Rudi Yohanes memang sudah ngaco ini orang gitu loh, demi donasi gitu. Saya tujukan ke Rudi Yohanes saja, enggak. Saya rasa semua enggak ada orang-orang Kristen teman-teman yang lain setuju dengan tindakan Rudi Yohanes ini, apalagi kok Agustan udah meninggal di framing gitu loh. Almarhum loh di framing tiap hari gitu. Ya. Jadi itu kemudian saya telepon sama si Rudi. Tolonglah jangan nggak ada konten lain apa. Jangan sampai umat Islam marah dan bisa mengambil tindakan gitu loh. Dia bilang kamu habis itu dia tutup, dia live. Saya katanya mengancam dia gitu loh. Itu di framing terus di framing gitu. Untuk itu ya, mari kita di sini sebagai umat Islam serahkan kepada hukum yang berlaku. Makanya kami masih mempelajari dulu masuk ranah pidana apa enggak, gitu loh. Jadi ini enggak berbicara materi hukumnya, tapi berbicara mengenai tindakan orang yang satu ini. Apakah menampilkan nomor saya di konten dia, akhirnya orang yang terprovokasi langsung menghubungi membabi buta dengan suara-suara yang tidak baik didengar gitu, tidak sopan. Bahkan ada tulisan WhatsApp juga gitu loh. Nah, menurut informasi yang pernah saya dengar, ya, urusan WhatsApp, urusan grup WhatsApp itu tidak bisa kena pidana. Ini saya kutip dari bahasanya Pak Hotman ya gitu. Nah, ini apakah nanti kita bicara kembali seperti apa? Jadi teman-teman ini nggak berbicara materi hukumnya. Karena saya juga kerja di kantor DPP Peradin, cuman saya belum beracara, saya cuman OB di sana gitu loh. Cuman dengerin bos lagi ngomong, oh begitu dan seterusnya. Nah, kebetulan ada praktisi hukum kita nih. Kebetulan sekampung dengan Rudi Yohanes nih. Dr. Sondi, assalamualaikum Dr. Sondi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Andi, Ikhwan Fillah semua. Sehat selalu, salam satu Tuhan. Apa nih Bang Andi? Ribut-ribut, ada apa lagi? Julius, lu terangin dulu deh Julius sama Bang Sondi. Enggak, kemarin kan waktu kami ke Bandung, Bang Andi telepon si Rudi. Dia bilang janganlah kok Agus itu lu mau bahas ya, bahas yang agak-agak lah gitu kan, jangan digoreng-goreng sampai gimana-gimana. Nanti umat muslim marah, dibilang sama Bang Andi. Di situ yang saksikan ada saya, ada Kang Erik, ada Aristo, sama ada Pak Haji. Kita di rumah Pak Haji. Bang Andi telepon, aku udah bilang ngapain ditelepon kan. Terus tiba-tiba selesai ditelepon tuh rupanya Rudi bikin konten dengan judul Bang Handi ngancam dia. Jadi dia bilang Bang si Handi Selebes ini gini-gini lah. Dia bilang ini premannya lah. Kalau di Muslim ini premannya lah gini-gini. Dikasih nampak lah nomor WA Handi Selebes. Ditampilkan di videonya. Ya kasarnya inilah memprovokasi penontonnya. Terus nggak lama kemudian Bang Handi mulai diteror tuh. Jadi Bang Handi waktu aku sama dia keluar, Bang Handi liatin, loh udah mulai diteror deh sama orang-orang. Ya diancam, karena memang Bang Handi ini salah satu yang paling sering lah, ya paling sering diancam juga dari siapa-siapa aja nelpon ya, dari bapak-bapak waktu itu maki-maki lah, dari maki sampai nanti lembek sendiri lah, sampai gimana-gimana lah. Dan ini memang resiko ya, resiko yang dihadapi oleh kita karena
ya kita harus akui gitu. Kadang-kadang mereka ini suka sekali memprovokasi penonton, seakan-akan penonton itu kayak tameng mereka lah. Tapi ya ini resiko sih. Dari dulu kita udah bilang nih resiko. Jadi kondisinya seperti itu Bang Sondi. Jadi Bang Handi ini hari ini cerita dia. Jadi permasalahannya di mananya? Diancam Bang Andi. sama orang-orang dia. Diancam orang-orang karena faktor apa ini? Menyebarkan nomor handphone atau apa? Atau berita bohong atau apa, Bang Andi? Menyebarkan nomor saya, Rudi Yohanes menyebarkan nomor saya bahwa ini Andreas Lebes mengancam Rudi Yohanes. Memprovokasi penonton inilah menghubungi saya satu persatu dengan bahasa yang tidak sopan, gitu Bang. Oke, begini ya, mungkin kita ambil dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya hukum itu? Tujuan hukum itu salah satunya adalah untuk menjaga kenyamanan, keamanan masyarakat di suatu negara. Jadi tujuan hukum itu setidaknya untuk mendapat kepastian hukum. Negara kita adalah negara hukum. Negara itu mengatur hukum-hukum apa saja yang ada dalam negara itu, termasuk dalam itu adalah hukum privat. Ya, hukum privat gitu loh. Apa dikategorikan hukum privat? Ya, negara itu menjamin tentang kerahasiaan pribadi individu masyarakat dalam suatu wilayah negara. Artinya, kalau dia masuk ke ruang privat, seseorang itu tidak boleh menyebarkan, memberitahukan sesuatu privat yang ada pada orang yang bersangkutan tanpa mendapat izin dari orang yang bersangkutan itu. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang kenyamanan seseorang. Nah, kembali lagi sama kita. Privat itu apa saja? Ya, selama ini kita mungkin mengetahui privat itu hanya sebatas KTP, sebatas alamat. Tidak seperti itu. Apabila sesuatu yang melekat pada diri seseorang itu menyangkut privatnya, itu dimasuk privat. Termasuk salah satunya adalah nomor handphone. Handphone itu kan nomor pribadi. Ya, seseorang itu dia hanya bisa mendapat nomor handphone yang bersangkutan otomatis dari orang yang bersangkutan karena ini menyangkut pribadi seseorang itu. Nah, persoalannya ini negara mengatur itu semua. Negara mengatur tentang kepribadian masyarakatnya sehingga banyak undang-undang hukum yang diterapkan dalam hal seperti itu. Nah, timbul pertanyaan, kalau ada seseorang menyebarkan informasi tentang diri kita, ya, yang tanpa seizin kita, apakah ini ada hukumnya? Ada, banyak hukumnya di situ. Apalagi kembali lagi dilihat dia menyebarkan di mana. Kalau dia menyebarkan sesuatu hukum itu di media sosial, itulah gunanya undang-undang ITE itu. Bisa bahkan dilihat di pasal 32 atau pasal 48. Bahwasanya apabila seseorang dengan sengaja menyebarkan data pribadi seseorang kepada orang lain tanpa izin kepada orang bersangkutan, itu bisa dapat dipidana 8 sampai 10 tahun atau denda 2 miliar. Nah, ini apalagi di situ diinkludkan pula dengan menyebar berita bohong. Berita bohongnya apa? Bahwasanya seseorang ini tadi memberi ancaman akan membunuh seseorang. Nah, ini ancaman seperti ini apakah benar? Apakah terbukti? Kalau ini tidak terbukti, itu kembali lagi namanya berita bohong. Berita bohong itu ada lagi pasalnya yang harus diikuti. Beda lagi. Berita bohong itu itulah di pasal 14 di Undang-Undang Nomor 1 1946 menyebarkan berita bohong, sanksi penjaranya juga lama, itu 10 tahun. Nah, jadi sebenarnya negara kita ini mengatur itu semua. Nah, makanya kalau kita bermain di media sosial, ini banyak dari kita yang tidak memahami gitu ya. Kenapa Undang-Undang ITE itu dibentuk sebenarnya? Ya untuk itu tadi. Ya, karena begitu canggihnya perkembangan zaman, semua orang itu bisa mempunyai media masing-masing, sehingga negara perlu untuk membentengi itu tadi, maka diciptakanlah Undang-Undang ITE tadi. Nah, tentunya kalau seandainya kita merasa hukum kita terganggu di situ, ya ada jalurnya. Jalurnya apa? Itu disebut nama delik aduan. Delik aduan itu adalah delik di mana seseorang merasa dirugikan oleh orang lain dari segi hak hukumnya. Jadi artinya di sini kalau Bang Handi merasa ini tidak bisa Bang Handi terima, bahwasanya apa yang disampaikan itu tidak benar, ya Bang Handi mempunyai hak hukum untuk melaporkan. Melaporkan itu di mana saja bisa Bang Handi. Ya, kalau misalnya Bang Handi berdomisili Jakarta, ya dilaporkan di Jakarta, itu bisa. Nah, kembali lagi di sini tentu
harus kita lampirkan bukti-bukti yang kuat. Kalau ada yang seandainya Bang Andi mengatakan banyak orang menelpon Bang Andi gini, itu kalau bisa disimpan aja nomor itu Bang Andi. Itu salah satu juga alat bukti nantinya. Ya kan, alat bukti. Artinya hal-hal yang menyangkut di situ penyebaran tentang Bang Andi, kalau bisa itu dikumpulkan gitu loh. Termasuk orang yang menelpon Bang Andi, atau yang lebih bagusnya kalau orang yang ada WA langsung Bang Andi kan. Kalau WA itu kan dia tertera di situ. Tertera di situ ada tertinggalnya, dan itu bisa dijadikan alat bukti. Nah, tentunya nanti pihak penegak hukum akan mencoba menelusuri ini. Kenapa timbul seperti ini? Oh, ternyata timbul permasalahan ini karena ada seseorang menyampaikan Bang Andi itu menyampaikan akan membunuh dia, akan ini, akan itu, akan ini, akan itu. Ya kan? Nah, itu harus ini. Kalau Bang Andi merasa hak hukum Bang Andi terusik, ya dilaporkan karena ini delik aduan. Nah, makanya ini juga kepada kita semua, hati-hati bermain media sosial. Ya, karena betul-betul ya kadang-kala kita selalu mengatakan, waduh ada hukumnya ya, waduh ada sanksinya ya. Aku nggak tahu loh selama ini, kalau negara hukum kita nggak mengenal seperti itu. Karena nama negara hukum, setiap warga negara itu dianggap mengerti dan paham tentang hukum. Nggak ada alasan, oh saya nggak tahu ini ada hukumnya, nggak ada alasan seperti itu. Nah, inilah gunanya Bang Andi, kembali lagi kalau namanya menyebarkan nomor handphone seseorang ke orang lain tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan, itu sanksinya ada. Ya, itu sanksinya ada seperti aku bilang tadi. Di mana dia menyebarkan? Lihat dulu ini Bang, di KUHP juga ada mengatur, di Undang-Undang ITE juga mengatur. Bedanya apa? Kalau Undang-Undang ITE itu mengatur kalau dia menyebarkan itu di media sosial. Kalau dia menyebarkan di media sosial, berarti yang dipakai itu adalah Undang-Undang ITE. Tertera di pasal 32 dan pasal 48. Begitu juga tentang berita bohong. Berita bohong ini banyak cakupan hukumnya, ada di Undang-Undang nomor 1 1946 tentang pasal 14 berita bohong. Ya, pasal yang diterapkan ke Rocky Gerung lah hari ini itu kan. Itu sanksi pidananya 10 tahun. Nah, mungkin itu Bang Andi yang bisa aku jelaskan, bahwasanya negara itu melindungi privat individu masyarakatnya. Jadi hati-hati kita di sini. Makanya kalau kita mengerti tentang hukum, di saat ada orang meminta nomor handphone kepada orang lain, itu selalu dia mengatakan, tunggu dulu, saya minta izin dulu kepada orang bersangkutan. Diperbolehkan itu tidak. Karena tidak semua orang itu bisa menerima. Ada kalau misalnya Julius memberi nomor handphone aku ke Bang Andi. Julius nggak pernah izin sama aku. Bang Andi nelfon aku. Aku tanya, ini siapa? Bang Andi. Dari mana Bang Andi dapat nomor telepon aku? Dari Julius. Nah, kadang-kala manusia itu kan kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ini cuma sebagai contoh ya. Tiba-tiba aku nggak mau terima. Loh, kenapa Julius kok bisa membagi nomor teleponku Bang Andi tanpa izin aku dulu? Aku nggak mau terima. Itu Julius bisa aku tuntut. Nah, itu contoh kecilnya. Jadi hal sepele seperti ini kadang-kala sering kita lupakan. Tapi sanksi hukumnya itu ada. Kecuali sebelumnya Bang Julius ngomong sama aku, Pak Sondi, izin ya nomor telepon Pak Sondi boleh aku kasih ke Bang Andi. Dia minta, oh boleh. Nah, itu boleh. Kalau sudah ada kesepakatan di situ, maka hukumnya di situ gugur. Karena ini gini, hukum itu intinya adalah deal, kesepakatan. Kalau apabila ada seseorang melanggar kesepakatan, makanya hukum ada di situ. Mungkin demikian Bang Andi Julius. Lanjut. Ya. Siap Bang. Terima kasih atas pencerahan hukumnya. Jadi itu ya teman-teman ya. Tapi tadi Bang saya udah terlanjur memperlihatkan kepada orang-orang nomor-nomor yang menghubungi saya gitu loh. Ini gimana tanggapan Bang Sondi? Bagaimana Bang Andi? Saya udah terlanjur nomor-nomor yang menghubungi saya itu, termasuk nomornya Rudi Yohanes gitu, terlanjur sudah saya tampilkan di sini secara live, bisa dikonsumsi publik. Seperti apa itu Bang? Ya, artinya kan Bang Andi memamerkan nomor itu kan karena respect dari persoalan yang Bang Andi terima. Kan gitu kan? Artinya setidaknya Bang Andi bisa di situ mengatakan, ini loh nomor-nomor yang telah menghubungi aku, ini loh nomor yang menghubungi aku. Kan begitu kan? Kecuali kalau tidak ada sebelumnya tidak ada sebuah peristiwa, itu baru nggak boleh. Tapi Bang Andi itu kan menyebarkan itu setelah ada suatu peristiwa hukum di situ. Peristiwa di mana Bang Andi dapat ancaman, dapat telepon dari nomor-nomor orang nggak dikenal. Akhirnya ya bisa saja dari delik hukum itu Bang Andi sengaja menyebarkan ini. Kalau seandainya ada terjadi sesuatu pada diri aku, ini loh nomor-nomor pernah masuk sama aku, kan seperti itu kan? Ya sama aja komentar orang. Aku membuat video nih ya,
Aku dapat ancaman dari seseorang loh. Kalau nanti ada terjadi sama aku, sesuatu sama aku, kalian setidaknya udah tahu. Ya, walaupun itu sebenarnya kan tidak bisa jadi rujukan juga, tapi setidaknya itu sebagai landasan dasar untuk memberitahu seseorang bahwasanya ada sebuah peristiwa hukum di situ, bahwasanya seseorang tadi itu ya terjadi namanya di ancaman, di inilah dibully atau di apa seperti itu, Bang Andi. Ya Bang, ini lagi dari bawah, gue mulai panik. Apain sih panik kayak gini bro? Enggak ada istilah panik begini, ini edukasi saja gitu ya, dan memberitahu kepada teman-teman bahwa ini terjadi gitu loh di luar sana. Justru si Rudy inilah yang apa ya, terlalu agresif begitu, ingin mempertontonkan bahwa dia apa ya, kebal hukum gitu ya. Dan kemudian mestinya dia dong yang menghubungi saya, ngapain lo pakai orang-orang yang tidak ngerti apa-apa kan begitu. Ada yang dari Dayak, pakai suku segala kan gitu. Ya saya jawab aja, saya juga suku Bugis Bang. Kita berteman aja deh kan gitu. Akhirnya dia baik. Tapi ada juga yang WA-nya masih ada kok, saya simpan semua ya. Waduh Bang Sondi kok turun. Ya nanti kamu juga Ruth, nanti kalau semester berapa ya ketemu dosen kamu nih yang barusan ngomong nih. Kamu Ya, biar di jadi edukasi Bang hukum deh. Handi, Ya. Bang Handi, apa Ya, siap. yang Bang Handi tadi share nomor-nomor tersebut itu menurut kajian saya itu lepas daripada konsekuensi hukum. Kenapa? Karena Bang Handi ini ketika naik di sini sedang membeberkan sebuah peristiwa terhadap diri Bang Handi. Ketika nomor tersebut dibeberkan, maka ini adalah pendukung agar Bang Handi tidak dianggap hoak. Ini loh buktinya apa yang saya terangkan. Jadi menurut saya lepas daripada konsekuensi hukum. Lain halnya kalau Bang Handi tanpa ada sebab kemudian membeberkan, itu lain masalah. Dan betul kata Bang Sondi, ketika ada suatu peristiwa Rudy Yohanes seperti itu, maka nomor-nomor tersebut menjadi alat pendukung bahwa telah terjadi ancaman akibat daripada perbuatan si Rudy Yohanes. Ini saling berkaitan. Begitu Bang Handi, lanjut. Cukup kali ya, seperti itulah ya teman-teman. Saya sebagai umat Islam ya, saya tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam hal kayak begini. Tapi kami ini punya akal. Kami warga negara Indonesia yang baik, taat terhadap hukum. Tidak boleh main hakim sendiri. Kita tuh menegakkan hukum itu untuk demi rasa keadilan, tapi tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh menabrak semuanya gitu loh. Negara ini negara hukum, bukan negara premanisme, bukan gitu loh. Kalau saya berbalas pantun sama mereka, ya apa bedanya dia dengan aku? Saya ini nggak bodoh-bodoh amat gitu. Jadi saya ngerti prosedur apa, seperti apa, langkah apa gitu. Saya siarkan ini sebenarnya sih tujuannya ada, ini terjadi gitu. Dan saya sendiri yang mengalaminya gitu. Ini bukan cemen tapi berbagi gitu, hati-hati di luar sana gitu. Dan sekaligus memberitahukan bahwa ya apabila misalnya saya di jalan gitu ditemukan tidak bernapas, ya silakan tolong teman-teman bantu. Kemungkinan di antara nomor itu pelakunya kan gitu. Itu aja kan, sebenarnya singkat gitu, padat. Ya berbagi gitu kepada semua teman-teman. Karena dia benar-benar ancaman ingin mencelakakan Handi Slebes gitu. Nah mungkin bisa disimpan nomornya, jangan ambil tindakan. Sekiranya nih saya kadang jalan gitu ya, ada sesuatu terjadi pada diri saya, mudah kan penegak hukum mencarinya. Siapa tahu di antara nomor itu yang jelas bosnya adalah, biang keroknya adalah Rudy Yohanes, nomornya ada di situ juga gitu loh. Mungkin penyelidikannya mulai dari Rudy Yohanes. Jadi namanya persiapan. Ya, ya, menyimak Kira-kira dari begitu. semua yang dipaparkan Bang Handi tadi, saya bisa meyakinkan bahwa itu sudah masuk ranah pidana dan bisa kena itu si Rudy Yohanes. Tapi nantilah di Japri aja kita melalui WA ya, jangan di publik ya. Oke. Baiklah teman-teman. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak mungkin kita tutup aja. Ya. Kalau nggak ada kita tutup ya. Ya sekali lagi teman-teman, ini terjadi, saya sebelum menutup ya.
Ini saya bereaksi sebenarnya bukan karena saya cemen ya. Ini saya bereaksi bukan karena saya takut. Orang Bugis jauh-jauh merantau ke Pulau Jawa itu tidak pernah merasa takut demi membela kebenaran, apalagi membela agama yang saya anut gitu ya. Demi membela saudara saya Agustan yang sudah meninggal, dipitnah tiap hari. Gitu loh ya. Itu sebenarnya biangnya di sana. Itu mulai dari sana. Telepon mengingatkan, kenapa mesti begini gitu loh. Ditanggapi negatif, di framing saya ngancam dia. Nah, orang-orang yang ngerti apa-apa langsung main seruduk menghubungi saya kan gitu. Nah, siapa tahu benar-benar ada yang emosi, ada yang brutal begitu, ya, menemukan saya. Kalau dari depan sih mungkin ya, tapi kalau misalnya nggak disangka-sangka, ya saya misalnya selesai di situ, ada kan data nih semua ya, penyelidikannya mudah nih mulai dari si Rudi kan gitu. Kan gitu. Penyelidikannya mudah dari si Rudi. Siapa tahu nomor-nomor di situ ada dialah pelakunya kan gitu. Karena dia yang pernah mengancam. Gitu kira-kira. Terakhir ini Bang Sondi, semester berapa nanti ketemu sama Rudi Yohanes? Sorry Bang Andi, ini lampu di rumahku mati. Iya. Wifi-nya putus. Gimana Bang Andi? Semester berapa nanti ketemu Rudi Yohanes? Aku biasanya ngajar di semester 5, semester 6. Oh. Nah, ya cobalah nanti dia aku telepon, aku coba beri pandangan lah. Kalau ya kembali lagi ke dia ya, kalau dia mau terima silakan. Kalau nggak mau terima itu hak dia lah Bang Andi. Siap, gitu loh. Tapi kalau bisa ini nih diselesaikan lah secara ini. Ya kan apa ya, kalau nggak bisa ya itu kembali lagi haknya Bang Andi. Karena Bang Andi merasa hak hukum Bang Andi situ merasa diiniin gitu loh. Gitu aja Bang Andi. Cukup agak berisik juga Bang Sondi. Makasih Bang Sondi atas pencerahan hukumnya. Ya inilah umat Islam ya teman-teman. Tidak ada satupun teman-teman di sini yang menganjurkan saya berbalas pantun. Nggak ada. Coba kalau mereka langsung ambil tindakan sendiri-sendiri. Kalau kita di sini ada nggak yang menghimbau Anda ini berbuat yang sama? Tidak ada. Justru calling down saja gitu. Kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Mari kita bersatu. Sekali lagi jangan menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Mari kita bersama-sama mencintai negara kita di bawah payung hukum yang ada ya. Sekian dari saya. Silakan Bang Julius ditutup. Assalamualaikum. Ada Bang Wimi soalnya sama Bang Riko mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Riko. Saya mau tolong jangan diselingi iklan dulu topik ini ya. Next lah. Oke, mungkin kita tutup aja. Ya, makasih buat teman-teman semua. Yuk, assalamualaikum semuanya.